Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini kami akan menjelaskan mengenai fitur hutang dan piutang. Nah, di sini fitur hutang dan piutang tentunya digunakan untuk mencatat hutang piutang baik kepada pemasok ataupun piutang yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini untuk mengakses menu hutang dan piutang terdapat menu di samping kiri yaitu hutang dan piutang, diklik. Nah, di sini saya akan menjelaskan hutang terlebih dahulu. Nah, pada menu hutang ini secara otomatis pada saat Anda melakukan pembelian barang dagang secara kredit atau hutang akan otomatis tercatat data hutang dari proses pembelian tersebut di menu hutang. Nah, di sini sebagai contoh misalnya sebelumnya saya membeli barang dari pemasok atau supplier Unilever misalnya dengan hutang sebesar 120.000 misalnya. Nah, di sini bisa terlihat ini dilakukan pembelian secara kredit kepada pemasok. Maka sistem akan otomatis mencatat data hutang tersebut di menu hutang. Nah, di sini. Atau jika dalam proses atau ketika diperlukan untuk mencatat hutang-hutang yang lainnya, bisa juga dilakukan pencatatan di bagian menu hutang. Nah, di sini bisa diklik menu tambah hutang, catat hutang, kemudian dipilih berapa tanggal jatuh temponya, kapan tanggal jatuh tempo, kemudian siapa pemasoknya, kemudian diterima melalui apa, misalnya di tunai atau dari bank tertentu, kemudian berapa jumlah hutangnya yang dihutangkan oleh pemasok kepada Anda. Kemudian jika suatu ketika Anda melakukan pelunasan terhadap hutang ke pemasok atau supplier tersebut, maka untuk melakukannya dilakukan dengan pencatatan pelunasan di sini. Nah, misalnya di sini saya ingin membayar hutang ke pemasok sebelumnya. Di sini saya bayarkan dengan misalnya saya bayar secara tunai, kemudian mungkin di sini saya angsur terlebih dahulu mungkin 50.000. Kemudian disimpan. Nah, seperti ini dilakukan pelunasan hutang. Nah, untuk melihat detail daripada hutang piutang, Anda bisa ke menu laporan, kemudian hutang piutang. Kemudian di sini Anda pilih tampilkan laporan. Nah, di sini terlihat hutang Anda kepada misalnya tadi kepada Unilever hutang berjalannya 120.000, kemudian sudah Anda angsur sebesar 50.000 dan sisa hutangnya adalah 70.000. Nah, seperti ini untuk mendapatkan laporan hutang dari menu laporan. Kemudian untuk yang lainnya, menu lainnya yaitu menu piutang. Nah, di sini piutang tentunya berupa piutang dari pelanggan yang membeli secara kredit atau melakukan atau berhutang kepada kita pada saat melakukan pembelian barang. Nah, sebagai contoh misalnya di sini terdapat satu buah penjualan maksud kami, yaitu dijual secara kredit kepada pelanggan. Jadi ini digolongkan masuk ke dalam piutang. Seperti contoh di sini. Seperti ini dilakukan penjualan secara hutang kepada pelanggan. Jadi nanti akan timbul piutang di menu piutang. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya jika pelanggan melunasi hutang tersebut, bisa dilunasi dari menu ini atau kami lebih sarankan untuk
dilakukan pelunasan dari menu rekapitulasi piutang penjualan. Nah, di sini kami sangat merekomendasikan melalui menu ini untuk mencatat riwayat pelunasan piutang. Nah, seperti ini jika pada saat tertentu pelanggan tersebut ingin membayar, Anda tinggal centang di sini, kemudian pilih metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan Anda, kemudian dipilih metodenya misalnya tunai, kemudian simpan pelunasan piutang. Nah, seperti ini. Jika Anda ingin melihat riwayat pelunasan piutang tersebut, bisa dilihat dari sini. Kemudian di menu piutang pun juga akan otomatis tercatat pelunasan piutang sebesar tadi. Kemudian untuk menu laporannya sama, dari menu laporan, kemudian hutang piutang, dan di sini dipilih piutang. Nah, seperti ini. Kemudian ditampilkan laporan. Nah, seperti terlihat piutang berjalannya berapa, kemudian total dibayar berapa. Baiklah, demikian tutorial mengenai fitur atau menu hutang dan piutang. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi kami via customer support. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.